Mana nama gue pinter kan mereka. Artinya lu nggak usah diskreditkan orang yang AIDS ya. Betul. Silent please. Vios 5 Owner Community, sebuah komunitas otomotif yang cukup besar di Indonesia. Kenapa disebut Indonesia? Karena mereka sudah memiliki beberapa chapter di kota besar di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Hampir tiap kota di pulau ada chapter vlognya. Nah, gue sempat perhatiin nih IG-nya vlog Indonesia. Ternyata komunitas ini juga peduli dengan kegiatan sosial. Salah satunya yang pernah dilakukan oleh vlog chapter Surabaya, chapter Pamekasan, chapter Solo, Selawi, bahkan yang terdekat vlog chapter Karawang. Mereka membagikan bantuan sosial keluarga di masa pandemik saat ini. Itu suatu hal yang luar biasa sih sebenarnya untuk sebuah organisasi komunitas. Bagaimana sih mereka bisa sepeduli itu terhadap kegiatan sosial? Dari mana dana mereka untuk melakukan kegiatan tersebut? Saat ini udah hadir di kamar pojok Ketua Umum Vios Limo Owner Community dan Dewan Penasihat Vios Limo Owner Community. Please welcome Fajar Nanda dan Romi Nanda. Romi Manda. Tepuk tangan. Salah. Gue langsung terintimidasi. Habis mirip-mirip. Kalau di vlog tuh sebutannya biasa kita dipanggil Om. Kalau untuk cowok. Kalau yang cewek tante. Mau umurnya berapa aja dipanggil tetap Om. Betul. Ya? Kecuali Om Romi. Eyang Kakung. Yang Kakung. Iya. Kaki. Iya. Sirihnya lupa dibawa kayaknya. Oke. Buat Om Fajar nih, apa sih motivasi dasar hingga terbentuknya vlog? Kapan terbentuknya? Ya sebetulnya kalau dibilang awal terbentuknya vlog dari kita ini, pertama satu kendaraan berjenis Vios 15 dan satu tujuan dan kita mengakrabkan diri sebelum terbentuknya Vios 5 Owner Community. Itu aja sih sebetulnya awal terbentuknya vlog. Memang khusus wajib untuk pemilik Vios atau Limo? Iya betul, Vios dan Limo pada kapan awalnya. Terbentuknya tuh kapan? Kalau kita bicara sejarah jadinya. Oke, kalau misalkan terbentuknya sebetulnya dari tahun 2012 kita sudah ngumpul Om. Tapi dari kitanya sendiri untuk menjadi nama vlog itu sendiri di tahun 2013 Om. Oh, dulu bukan vlog berarti? Bukan vlog. Apa jadi tuh? kita hanya kumpul-kumpul dan sharing gabung aja. Belum Betul. ada ide untuk nama vlognya sendiri. Om Romi waktu itu juga udah bergabung berarti ya? Ya. Waktu 2000 itu di Senayan 2012. kalau nggak salah itu Om Fajar, Otim sama Andrew ya. Betul. Nah, si Otim ini suka nyamperin saya dulu ke rumah, pengen dibikinkan komunitas ya, awalnya. Akhirnya kita coba bikin satu komunitas. Terbentuknya 1 tahun 2013 ya. Kurang lebih Juli 2013 Om. 2013 tahun ini berarti masuk tahun ke 13 7. 4 ya, betul. 7. Tahun ke-7. Tadi kita ngobrol di belakang tahun ke-6 ya, berarti kurang setahun ya. Nggak Dia jadi memang lupa 6. Mas Jarah. Dan itu dari awal emang Om Fajar udah jadi ketua umum. Sebetulnya belum, karena dipaksa pada saat itu menjadi ketua umum ya udah. Sampai sekarang. Iya, betul. Bukan ketua Belum umum. ada yang berani Bukan, mindset. sorry, Oh, bukan apa? ketua umum, ketua abadi. Ini perlu digarisbawahin, ketua abadi. Everlasting berarti ya. Emang iya Om? Kekal. Waduh. Enggak ada berani ngelengserin. Udah banyak. Provokatif aja. Bicara soal komunitas yang peduli dengan keadaan saat ini. Apa aja sih yang udah dilakukan vlog dalam membantu masyarakat? Yang lagi viral sekarang deh, kan lo tadi di vlog-vlog chapter di daerah Jawa tuh udah banyak tuh. Kalau di pusat sendiri di Jakarta. Kalau di Jakarta sendiri sebetulnya juga sudah melaksanakan bakti sosial juga Om. Terkait misalkan sekarang di vlog itu sendiri kan dengan adanya bencana nasional COVID-19 ini kan banyak dari rekan-rekan kita juga yang diputus kerja juga, mungkin juga penghasilan yang tadinya segini jadi berkurang atau sekali, bahkan hilang sama sekali. betul. Nah, kita dari teman-teman pengurus juga berinisiatif Om, apa sih yang saat ini dibutuhkan sama masyarakat atau intern member kita sendiri Om. Terutama untuk saat ini kita kemarin sudah melaksanakan dan kita juga sudah bagikan
sembako, Om, bahan-bahan pokok pangan seperti beras, gula, minyak goreng, sarden, kita bagikan dalam bentuk paket. Dan sebelum kita bagikan ke masyarakat di sekitar rumah tempat tinggal kita juga menanyakan dulu ke intern member kita apakah ada yang benar-benar memerlukan atau tidak. Memang ada 1-2 member dari vlog Jakarta khususnya memang memerlukan, dan sisanya kita bagikan ke tetangga atau masyarakat yang ada di jalan. Itu aja sih, Om. Om Romi, dari mana dananya, Om? Dananya? Dananya panggilan jiwa aja ya, panggilan jiwa. Urunan berarti? Ya, kita patungan. Jadi tidak ada patokan berapa gitu ya, tapi mampunya berapa. Mau kecil mau besar, yang namanya sumbangan, yang penting ikhlasnya. Betul. Artinya kita berharap sih sumbangan ini benar-benar tepat sasaran, didapatkan oleh orang yang benar-benar membutuhkan, dan kita yang mampu bisa berbagi. Tapi saya melihat sih hikmah dari COVID salah satunya itu masyarakat mulai peduli dengan lingkungan. Selain dari kebersihan ya. Mulai timbul simpati, empati gitu. Ya, betul. Mulai simpati, mulai peduli gitu. Cuma kalau bicara soal vlog, soal solidnya vlog sendiri di member, gue juga ada pernah ngerasain sih. Kalau gue mau sombong dulu, gue juga punya seragamnya. Oke. Cuman Anak vlog. gue masih jago gak sih? Kenapa nggak dikeluarin? Wajar. Gue masih ada seragamnya. Bang, karena kan di kandang gue mesti Wah, pakai luar baju biasa gue. ya. Oke. Ya kan? Iya. Nggak dibayar, gue repot. Untuk kegiatan tentang HIV/AIDS, kalau tadi kan kita bicara COVID, Om Fajar, Om Romi tahu sendiri ini Yayasan AIDS Indonesia. Untuk kegiatan tentang HIV/AIDS, apa vlog pernah berkecimpung dalam kegiatan HIV/AIDS yang bersifat sosial? Contoh, pernah nggak member vlog dilakukan penyuluhan informasi HIV? Kalau untuk intern di vlog sendiri, sebetulnya untuk masalah HIV/AIDS ini mengedukasi, Om. Banyak yang terjadi di masyarakat. HIV/AIDS ini menjadi momok, Om. Menjadi momok dalam artian dia adalah si pembawa virus seseorang ini. Padahal betul. Padahal kan untuk penyakit AIDS ini nggak seperti yang beredar di lingkungan, Om. Jadi dari member vlog sendiri, khususnya saya sama Om Romi mengedukasi, Om, agar tidak salah paham akan bahayanya HIV/AIDS. Itu aja sih, Om. Menghindari stigmanya berarti. Betul, ya, betul sekali. Menghapus stigma. Iya, betul. Kita setuju dengan konsep seperti itu. Kita memang no stigma ya. Yayasan AIDS Indonesia memang no stigma. Apapun itu, mau COVID, mau HIV apalagi. Sama aja. Betul. Gue pribadi sih angkat topi sih, Om, sama apa yang pernah dilakukan vlog. Cuman mungkin kalau vlog, kalau kemarin udah pernah ikut kegiatannya AIDS, cuma bukan vlog ya. Kegiatan lebih di kendaraan roda 2-nya kan. Dulu Desember waktu khas kemarin kan. Waktu itu karena kebetulan eventnya emang roda 2. Iya, eventnya roda 2 roda dan 2. kebetulan kita memang ada teman-teman yang suka roda 2 juga. Ya, kita coba. Dan mayoritas memang semuanya anak member vlog juga yang kemarin ikut waktu khas. Betul sekali, karena memang kemasannya roda 2, Om. Jadi nggak mungkin kita bawa roda 4 ke sana. Ya, itu aja sih. Kalau roda 4 naiknya berdua, jadi masing-masing 2 roda. Betul. Bisa. Mobil berdua. Lama-lama tidak. Gini gue garing ya, sialan ya. Enggak bener. Enggak ada lucu-lucunya gitu ya. Gue pribadi angkat topi, gue ulangin lagi. Gue pribadi angkat topi sama apa yang udah dilakukan sama vlog. Cukup memberi pesan sih bahwa komunitas otomotif itu nggak melulu soal kebut-kebutan. Nah, apa pendapat vlog khususnya buat Om Romi sebagai penasehat, Om Fajar ketua umum, untuk member vlog yang suka kebut-kebutan di jalan? Kita nggak bisa pungkirin ada beberapa member memang yang hobinya larinya trek lurus, tikungan 140, trek lurus 40. Ya. Kalau dari saya pribadi, sebetulnya dari vlog itu kan sudah ada wadah untuk berkecimpung di drag race Sentul. Oh, Tuh, ya. Jadi Wadah-wadah untuk menuangkan betul. passionnya gitu. Tapi kita juga tidak menutup kemungkinan terkadang ada beberapa member kita juga yang ikut coba-coba bahasa brokemnya mungkin balap liar ya, Om. Balap liar. Ya. Pernah dapetin, Om? Kalau dibilang dapetin ya pernah, teman sendiri ketangkep dibawa ya.
saya sebagai ketua umum juga bertanggung jawab Om. Betul. Karena ada logo vlog itu sendiri. Itu aja sih. Tapi yang jelas dari vlog sendiri ada wadahnya untuk berkecimpung di dunia balap Om. Emang agak sedikit dilema sih sebenarnya posisinya Om Fajar ini. Gue 2017 gue ingat banget ada kejadian di Senayan. Ya, Semua member vlog semua lagi. betul. Ada gue, ada Om Aris, ada Om Andit, si siapa lagi? Om Andre, anak Ya. Bekasi. Kejadian bawa semua pakai ada stiker vlog. Kejadian datang Om Fajar. Antara pekerjaan, profesi sama temen komunitas. Nah, di situ memang gimana ya Om ya? Secara komunitas kita rekan teman, saudara, tapi secara profesi juga berbenturan. Itu yang sampai sekarang jadi momok. Profesi Anda apa? Nah, ini gue sebenarnya nggak mau nanya Om. Anda terpancing. Pancing dia. Profesi Anda apa Profesinya sebenarnya? apa sih Om sebenarnya? Saya profesi saya ketua umum Vios Lima Owner Community. Demen banget ngegocek ya. Gue suka. Jadi dilema ya? Dilema Om. Dilema mau ngapain maksudnya? Cocok Itu jadi rekan-rekan host. kita tapi salah juga, tapi kita harus bela Om. Oh, Gitu Om. tangkap. Enggak. Pitesin Om. Siap. Aduh sakit perut gue. Aduh. Bicara soal prestasi Om Romi. Ya. Prestasi apa? Tar dulu, gue sedikit ngulang lagi. Tadi kan ada wadahnya. Wadahnya tuh Betul. apa tuh? Ada nama timnya sendiri atau? Ya, kalau untuk di drag race sendiri kita ada Vios Limo Owner Community Racing Team atau kita sebut VRT. Kemudian juga ada stance untuk Vios Limo Owner Community. Kita juga menaungi beberapa modifikasi audio juga. Vios Limo Owner Community audio juga ada. Semua untuk di Vios Limo Owner Community kita memang menyiapkan wadah untuk semua lini Om. Betul. Cuma kan memang yang agak disorot untuk otomotif yang kebut-kebutan di jalan nih Om. Nah, untungnya memang vlog sendiri tadi ada VRT tadi ya, Iya. vlog racing team. Ya, Emang gue cukup kenal beberapa teman-teman di sana tuh ada Om Krisna, ada Om Bike, Budiman Kosasi. Ada siapa lagi ya? Siapa ya? ada Om Ujang, ada Om Oh Ujang. iya, Om Ujang. Siapa lagi? Ya, Ada. Om Romi nggak kenal, makanya nggak bergaul sih. Salah satu yang pernah podium itu ya saya Om. Sekali ikut. Itu tapi langsung pakai podium. mobilnya bukan mobil. Pakai Mobil sendiri. mobil sendiri Om. Pakai oren? Bukan. Iya, bukan. Yang Kalau tadi. oren itu pernah tercatat juara 1 kelas 19 detik. Kebetulan si Om Ujang yang bawa. Satu lagi saya pakai limo tahun 2007 bracket 18 detik di podium ketiga Om. Pesertanya cuma 3 orang juga. Wajay. Kelas mereka. Penasaran nih, kelas penasaran. Ada yang belum pernah podium Om, penasaran. Apa? Kelas 19 koma gitu ya. Kelas. Memalukan lah. Ada yang 17,5, 17,5 dia dapat 17,49 Om. Kecemplung. Kenapa aib dibacain semua ya? tapi nih kita kalau ini ngomong bicara prestasi, tadi gue mau nanya soal prestasi mana disebutin Pak Jarna. Om Romi, prestasi apa aja yang pernah vlog raih gitu? Ya selama ini sampai sekarang lah. Kalau tadi Selain sih di- udah sempat di diceritain racing sama tadi, Pak ya. ya. Selain dari racing balapan, memang sih kita arahkan ke Sentul kalau mau adu adrenalin Setuju ya. tuh Om. Karena Ada apa? tempatnya. Di jalanan itu juga banyak pengguna jalan lain, mereka juga bayar pajak gitu. Artinya kalau di jalan kita harus saling berbagi lah. Berbagi, saling share dengan pengguna jalan lain. Kalau mau balapan ya di tempatnya gitu. Karena apa? Tempatnya juga harus safety juga. Betul. Terus prestasi lainnya kita audio ya, audio sama Audio. kontes. Itu mobilnya Om Krisna tuh udah se-Asia kalau nggak salah pernah dengar. Betul. Ya. Juara Skupnya se-Asia. Asia betul. Sekarang ada Yuka ya. Ada Yuka yang stance juga yang Stance. fashion sama audio juga dia main. Yuka Rim. Gue iklan ya. Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gue dapat Yuka Rims, Jos. Gue dapat kredit. Enggak ada royalti. Oh, nggak ada ya. Nggak ada royalti. Ada yang menarik sebenarnya dari mobilnya Om Krisna tuh. Kalau misalkan gue dulu pertama kali ngeliat
harga mobilnya sama harga upgrade-nya itu bisa 3 kali lipat. Betul, betul sekali Om. Tapi memang hasilnya itu memuaskan, bisa se-Asia, juara se-Asia. Dulu masih ngikutinnya apa? Siapa endorsannya dia dulu? Ada yang ada di bawah bumper mobilnya dia, yang Xenia-nya di bawah tuh. Oh si ini toko audio itu. Iya, Si itu terkenal banget itu. yang tempat lo bengkel bikin audio. Apa ya, lupa gue. Lupa, ya udah nggak usah sebut merek, tapi girang lagi sebutnya kan. Tapi ada di Jatinegara Kaum Om. Mantep itu. Bukan di Dermaga. Bukan di Jatinegara Kaum Om. Karena saya juga sendiri pakai Om. Luar biasa, menggelegar Om. Oh, sebelum di Jatinegara Kaum. Kalau di Udah. situ gua tahu. Sudah di Jatinegara Kaum. Masa Om. sih? Udah? Iya, udah. Diamond ya? Bukan. Kan. Kan ya. Lupa deh gua gara-gara For Covid. one. For One itu udah sekarang. Sebelumnya belum di situ, masih di MGK. For One Om, cuma pindah toko. Udah toko ya? Iya. Iya, For One. Om Asep, inget Iya. ya itunya. Luar biasa. Buat Om Fajar, pertanyaan terakhir. Apa harapan Om Fajar sebagai ketua umum vlog untuk semua member vlog di seluruh Indonesia? Sebetulnya kalau harapan sih, besar harapan saya pribadi Om, seluruh member vlog itu guyup, rukun, solidaritasnya tinggi Om. Itu aja sih sebetulnya yang paling mendasar terbentuknya Vios Limoners Community. Masuk ke vlog itu susah nggak sih Om gabung membernya? Masuk vlog itu sangat gampang Om, terutama harus punya Vios sama Limo. Udah itu aja, Gratis. gratis, Syarat- tanpa dipungut syarat- biaya. Satu-satunya syarat Iya, mesti punya Vios atau Limo. Betul. itu aja sih. Iya. Oh ada satu lagi syaratnya, tahan bully. Karena kita membudayakan bully memang. Nggak bener nih. Nggak bener. Oh, benar. Supaya mentalnya bagus. Dan itu terbukti. Iya, betul. Kenal sama Panji nggak? Iya. Awalnya laki, jadi banci. Anjir. Lu denger tuh Panji. Jadi cuma ada Sultan Serpong. Iya. Sultan Alam Sutra. Iya. Citra Raya. Oh, Citra Raya. Citra Raya. Jadi awalnya laki, Dibully. jadi banci. Sekarang banci. Oh gitu. Intinya Om, kalau di vlog kenapa dibilang harus tahan bully? Nggak harus member. Jadi penasehat atau ketua umum itu juga harus siap dibully Om. Intinya kayak gini. Kita tidak ada di sini senioritas. Jadi bully yang di vlog itu jangan salah Artikan. Jangan salah artikan. Artinya di sana kita tidak dia member lama, dia member baru, atau jabatan di kantornya ini, atau pendidikannya ini, enggak. Hal-hal gitu Nggak yang pakai. jadi gap biasanya. Ya. Kenapa kita solid? Karena kita menanggalkan atribut itu ketika Betul. kita berada di lingkungan vlog gitu. Yes. Dan poin di vlog itu cuma ada 3 Om yang harus diturutin lah kasarannya. Apa aja tuh? Kita di vlog itu nggak ada nomor urut Om. Itu yang tadi Om Romi bilang. Kenapa Om? Biasanya kan kalau di komunitas otomotif, gue dulu pernah ikut gabung sama teman-teman CBR tuh ada nomor member gitu. Nah itulah Om, dari awal kita udah komitmen awal kita nggak ada nomor urut. Itu adalah mencegah senioritas. Oh iya. Jadi misalkan saya atau Om Romi, mungkin nomor saya itu antara 1 sampai 10 Om. Terus ada member baru mungkin Om Aning ikut, nomornya sudah 800. Ketika parkir ngelihat, wow nomornya nomor kecil nih, akan menimbulkan senioritas itu akan terjadi Om. Iya sih, masuk akal benar. Kalau saya lain lagi alasannya, Om. Itu kan kebanyakan bekas taksi ya. Ya, Nah. Limo. Udah capek dapat nomor Udah ya. dinomorin, Heeh. terus bebas jadi milik pribadi, lu nomorin lagi. Sakit. Sekarang dia suruh bikin KKP. Iya. KPP. Lagi nomorin lagi. Disuruh narik lagi Benar. Ya, itu pertama, Kedua seragam lah Om. Kita kesamaan seragam untuk acara-acara bersifat nasional atau komunitas dari Sabang sampai Merauke, karena memang vlog ini kan udah dari Sabang sampai Merauke sudah ada Om. Ketika ada acara mungkin jambore nasional, ada dress code utamanya adalah kemeja ini Om, biar itu sama semua. menyamaratakan. Ini beda nih, ada Toyotanya nih. Ini nah Versi kebetulan lama. Ini tadi versi saya suruh Om Romi pakai kemeja yang lama ini untuk membedakan Om. Ini versi yang lama. Oh, senioritas kan jatuhnya kan. Ini yang versi baru. Senioritas bukan, kan. bukan. Oh, Bukan. enggak. Ini Untuk contoh, membedakan, untuk untuk membedakan kalau ada pertanyaan kenapa di sini ada Toyota. Iya. Karena ini adalah Produk yang pertama. produk pertama. Gitu. Dia juga ada sempat produk yang baru disponsorin ya. berarti dulunya. Dulunya kita Dulu memang pernah- ada sempat pernah. kerjasama sama Toyota.
Itu aja. Pernah ada kerjasama dengan Toyota juga, terus sama perusahaan Taksi taksi Bluebird. juga. Bluebird juga ya. Iya. Sering kalau Bluebird dulu sering kita ngadain event di beberapa pool memang. Iya, event bareng. Om Romi, Hmm. kalau ini di luar vlog, apa sih saran Om Romi? Kan kita ngeliat Om Romi kan sebagai orang yang tua, maksudnya Tua aduh. apa dituakan nih? Suka gini lidah nih. Suka bener ya? Suka bener lidahnya. Ini pasti banyak yang ketawa nih. Apa saran Om Romi untuk anak yang kayak gue yang masih muda? Oh, ini berarti udah tua. Gue nggak ngulang lagi Om, lu mah suka begitu. Pastiin Dia doang. Om. menganggap dirinya muda, Iya. berwajah tua. Iya. Ini dong, Iya. Nah, aki-aki. Eyang kakung. Saran Om Romi untuk anak muda yang sekarang aktif di kegiatan sosial. Maksudnya nih Om Romi dari orang tua ya. iya pandangan dari Iya, orang dari tua. orang Biasa kan anak-anak Orang yang bau tanah. Puas. Tapi saya punya anak. Iya. Cukup ya. Iya cukup. Aduh. Saran Om Romi untuk anak muda yang sekarang aktif di kegiatan sosial Ya. sebagai relawan di organisasi manapun, ada nggak saran atau tips? Kita butuh anak muda jangan dari yang lebih Diulang lagi Om. lebih berpengalaman, maksudnya lebih berpengalaman, Oke. lebih halus. Sebenarnya untuk berbagi itu tidak kenal tempat, tidak kenal situasi. Mm-mm. Ketika tanganmu bisa di atas, lakukan. Itu aja. Super. Luar biasa. Super. Super nih. Artinya menurut gua gini, lo nggak harus dulu kaya, baru lo menderma, nggak usah. Membagi waktu pun itu udah sebagai kegiatan. Membagi ilmu pun adalah betul. ini. Biasa. Bijak sekali. Nggak salah saya. Walaupun tunjuk gua- jadi penasehat Om. Betul. Walaupun agak bingung juga jawabannya Iya, sama pertanyaan nih. Lo pertanyaannya apa tadi? Tips, saran untuk Tips anak saran, muda yang iya. sekarang aktif di kegiatan sosial Salah satu sebagai relawan di organisasi manapun. Salah satunya itu berarti prinsipnya adalah lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Ya. Nggak nunggu waktu, nggak nunggu apa. Kapanpun sebenarnya sebagai relawan sih. Bisa lakukan Sikap. apa aja. Terus kapan vlog mau dilakukan penyuluhan HIV/AIDS? Kayak Om Fajar bilang, kalau edukasi secara non formal itu sering kita lakukan. sudah sering dilakukan. Tapi Om. kalau misalnya dari yayasan pengen ada event untuk penyuluhan ke member vlog, ke komunitas kita welcome khususnya. banget sih. Welcome Itu banget. udah sempat kita bahas dari dulu beberapa bulan lalu sih Om ya, kita pengen melakukan penyuluhan di teman-teman Dura Libes apa di vlog tadi lupa. Di vlog. Di vlog ya waktu itu. Intinya jangan ganti-ganti pasangan. Bicara soal ganti pasangan, ada 5 jurus nih Om. Di HIV/AIDS itu di kita biasa penyuluhan ada 5 jurus supaya kita terhindar dari HIV. Hah. Pertama A, abstinence. Abstinence itu tidak melakukan hubungan seks sebelum nikah. Ya. Itu halal dulu deh baru. Yang kedua B, be faithful, setia. Cukup satu pasangan aja. Ada case gini Om, gue udah melakukan hubungan seks, gue nikah dulu. Gue juga udah setia hanya satu pasangan, tapi pasangan kita ternyata HIV positif. Ada jurus ketiga. Cuman kalau misalkan sebelum gue kasih tahu jurus ketiganya apa yang dilakukan Om Rum, ini kita berandai-andai nih, amit-amit. Ini pertanyaan sulit kalau ke gua ya. Hmm. Gua nggak pernah ganti-ganti pasangan. Sorry itu saya. Kenapa lu? Saya juga Om. Saya pacaran udah lama dari istri saya sampai sekarang jadi istri saya Om. Pembodohan publik. Saya pacaran dari SMA Om. Ya, saya sih bukan ini ya, bukan tapi saya memang bukan tipikal suka berganti-ganti pasangan. Setia, be faithful. Karena sebenarnya ada beberapa tips sih supaya kita setia atau disetiain. Apa tuh? Tapi nanti tipsnya tuh boleh terakhir tuh. Oh, gitu ya? Gua lanjutin dulu nih. Oke. Kita udah abstinent, Maaf. kita udah be faithful, ada yang C. Hmm. Kalau ternyata pasangan kita HIV positif, gunakan kondom, use kondom. Kondom bukan satu-satunya, tapi salah satu alat pencegahan penularan virus HIV. Kalau ciuman nular nggak sih? Nah, kayak gini nih pertanyaan-pertanyaan kayak gini nih yang Betul. sering banyak pertanyaan. Air liur tidak menularkan virus HIV. Keringat juga nggak? Air keringat tidak, hanya 4 media cairan: darah, cairan Cairan. vagina, cairan sperma, sama ASI.
di luar 4 cairan itu virus itu nggak bisa hidup. Oke. Berarti butuh dong penyuluhan. Betul banget. Itu C nih. Terus yang keempat ada D, don't use drug. Jangan pernah gunakan narkoba Sorry. jenis apapun. Tadi tips tadi beruntung gue datang loh. Iya, Emang itu gue juga baru tahu Om. Ternyata ada 4 itu. Lu nggak emang kok? Gue aja belum tahu apalagi lu. Iya. Gimana sih? Ada untungnya juga. Iya. Ada faedahnya. Aneh. Nomor handphone gue di bawah. Yang keempat ada D, don't use drugs. Jangan pernah gunakan narkoba jenis apapun. Gua Itu juga. selalu kita jelasin ke teman-teman SMP, adik-adik kita kalau lagi penyuluhan. Karena nggak ada gunanya juga. Betul. Pertama mau yang berbahan kimia sampai yang berbahan alami juga. Pilihannya cuma 2 ketika lu pakai narkoba. Pertama lu mati, kedua lu hidup rada bego. Terus yang kelima, Kok dia pintar? Bukan. aneh, Ison dulu nggak sia-siakan dulu dipentung pala gue. Oh, gue tahu. Kenapa dia pintar? Mungkin karena berteman sama kita dia pintar. Iya. Yes. Karena menjalin hubungan baik sama kita, Dia jadi pintarnya pintar. ke bawah. Nah itu poin utama lu masuk vlog. Lu bakal pintar. Tapi gue gak kebagian gantengnya sama Muardi. Pelit dia bagi-bagi gantengnya sama bagi dia. Kalau itu nasib, Pak. Masih gua. Nasib dari Ya salah satunya emang mesti tahan bully sih. Kalau- Yang kelima, tar dulu. iya. Yang kelima itu ada equipment. Ini Ah. kita nih laki-laki. Equipment itu peralatan pribadi. Pisau cukur. Kita kalau pangkas rambut di Asgar deh, asli Garut. asli Garut, Oke. atau pangkas rambut biasa, kan habis dipotong rambutnya terus dikerik. Kita nggak pernah tahu pisau ini kan cuma satu. Kita sadar nggak sih pisau Nggak. kerokan dia cuma satu. Enggak, gue selalu perhatiin. Itu selalu dia Ada pakai yang baru. refillnya Om, ada refillnya. Ada yang cuma pakai pisau lipat tuh. Oh iya. Oke. Nah, gue nggak mau. Nah itu biasa udah masuk level-level salon lah kalau yang kayak Oke. gitu tuh. Ini level-level ya 15.000 udah bisa rapi. Pisau cukurnya cuma satu. Sebelum kita dicukur itu dia udah nyukur orang. Kita nggak tahu itu terluka atau enggak orang itu, keluar Iya. darah atau enggak, Betul. dan orang itu HIV atau enggak. Jadi biasakan equipment kita pribadi itu tidak meminjam dan tidak dipinjamkan. Sikat gigi, air liur memang enggak, tapi kan kita nggak tahu kita sariawan atau gusi berdarah. Betul. Oke. Air liur tidak. Oh iya benar. Tapi darah tadi Om. Nah, kalau lagi berciuman giginya berdarah gimana? Ada 3 syarat selain 4 media cairan. Pertama, salah satunya harus ODIF atau ODA atau orang dengan HIV positif. Syarat pertama. Syarat kedua, 4 media cairan tadi. Ya. Syarat ketiga, harus ada luka. Luka adalah pintu masuk virusnya. Kalau 3 syarat itu nggak terpenuhi, kemungkinan besar tertularnya nggak. Contoh, gue HIV positif nih. Gue ada luka di tangan, berdarah. Gue salaman sama Om Fajar. Oke, Salaman, tek. Om Fajar tertular nggak? enggak lah. Kenapa? Kecuali dia terluka Nggak ada juga. yang terluka. Betul. Mana sama gue pinter kan mereka? Artinya lu nggak usah Oh, iya. diskreditkan orang yang AIDS ya. Betul. Lu Tidak. belum nyampe pikiran lu yang Nggak, beda. udah. Lu kayak ini terpesona sama gua barusan. Sama omongan Baru kayaknya. paham kan? Baru paham kan? Lu abis dari salon lu. Heran banget muka lu. Ih teman om, gue tadi pas dia nyampe, hitam banget sih om sekarang. Iya dia keluar mulu selama PSBB. Dosa. Nah, gue punya games di kapok ini di kamar pojok di segmen terakhir kita punya game. Masih inget gak games yang tips ketiga tadi? Kondom. ABC kondom. Pakai kondom juga ada jurusnya om. Ini bukan berarti mengajarkan hal seks bebas segala macam. Cuman memang kondom ini Gua pikir ada teknik. aktivitas doang ya ada jurusnya. Cara pakai Kondom kondom juga pakai nggak- ada caranya. nggak ada caranya, nggak sembarangan. Pertama, kita harus lihat expirednya. Kalau expirednya udah lewat, Perlu dulu tuh belajar catat. minyaknya tuh biasa kan dia ada pelumasnya tuh, bisa kering. Kalau udah expired. Kedua, biasa sih nih anak-anak SMA nih, jangan taruh di dompet. Tapi nggak tahu sih, gue nggak pernah ngeliat dompet lu berdua sih. Nggak ada dompet juga Om saya. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Itu nggak boleh, jangan taruh di dompet karena kita beraktivitas, gerak, duduk, lari, jalan, jadi bisa sobek luka juga. ya, jadi robek ya. Betul. Oh, I see. Terus ketiga, kita akan coba praktek pakein kondom. Boleh, Tim? Gue belum pernah pakai kondom. Pakai kondom gimana caranya? Nah, ini nggak berarti kita harus memakai ini di kehidupan kita. Emang kita bisa share info ini ke orang lain. Betul. Oh. Oke. Gue ada kondom. Lu tau gak kenapa gue nggak pakai kondom sama ini? Ya kan gue sama satu pasangan aja Om. Bukan, size-nya kekecilan mulu. Produksi kondom, tolong bikinnya gede ya. Dan agak bertaring gitu. Lo cuma palanya doang yang gede Om, batang kecil. Tapi, Enggak.
Tapi lu berdua tahu nggak sih selain kondom ada kondom buat cewek? Hah? Ada nggak? Kita ada nggak? Ada kondom Gua untuk mah cewek. tahunya mainan buat cewek. Ada namanya Femidom. Fungsinya buat menampung. Nah. Jadi si cowok nggak usah pakai kondom. Betul, itu betul. Jadi kalau ceweknya udah pakai Femidom, cowok nggak usah pakai kondom. Jadi dia akan menampung sperma supaya Gue nggak membuat- bisa bayangin gimana masangnya, lama nggak ya? Gede. Lama. Cuman gue belum pernah praktek pakai Femidom, belum ada orang yang mau gue. Lo Praktekin pakein gitu. Enggak, lu kan tempel-tempelin dulu. Iya. Kira-kira Ini lu bentuknya hilang gede. hasratnya nggak ya waktu nempelin itu ya? Enggak, nih bentuknya nih Femidom. Dia lebih besar memang. Gue nggak. Nah, ini baru cocok buat gua nih. Nah, ini baru ada. Iya. Lu sebetulnya itu apa? Sio. Ini lama di Papua gue rasa dikasih ini nih apa madu apa gitu, ini namanya Femidom. Jadi ini dimasukin dulu ke vagina, Yang ini. busa, spon, Oh, itu sport. habis itu didorong pakai penis supaya dia masuk, nanti jatuhnya kayak gini deh, tek gini. Pinter loh. Nah, ini untuk Itu nampung Bisa spermanya. dapat di mana? Di apotek sih, dia nggak dijual di minimarket, nggak beda sama kondom, agak susah Femidom. Oh. Dan harganya memang lebih mahal karena jarang ada yang mau pakai juga. Cewek jarang mau Gak pakai. enak kali ya? Di mereka lebih senang alat kontrasepsi yang memang untuk tidak melahirkan, mencegah kehamilan, kayak spiral segala macam. Lu Femidom kan jarang. Lu bisa pakai Gue juga baru dong. tahu lo. Lu bisa pakai. Gua baru Nah, tahu. sekarang Lu bisa pakai. gue pengen coba lu berdua tes pakai kondom. Maksudnya gue buka celana gitu. Lu pada Ya. nggak pada minder? Yang kameramen lu yakin lu nggak minder? Itu namanya dildo. Aneh megangnya tuh. Aneh. Steril? Steril om, steril tenang. Ini biasa kita pakai untuk melakukan praktek di sekolah-sekolah memang. Kita ada, tapi kita izin dulu ke sekolahnya karena ada beberapa sekolah yang berbasis agama melarang untuk menggunakan praktek kondom. Kenapa? Gua pengen Pegangannya, tahu keahlian. pegangannya udah beda. Iya. Sering megang kayaknya. Enggak, dia berasa di ini mah kecil banget, sepertiganya mungkin. Iya. Uratnya doang ini. Iya. Ini kan lemesnya doang. Lemesnya doang gue masukin robek-robek itu kondom. Iya. Berasa Hulk ya. Ini nanti di on air nggak? Di apa? Ditayangin? Tayangin tetep. Tayangin. Gue kasih tahu tips. Boleh tapi dibantuin praktek juga. Jadi gue akan mempraktekkan nanti gantian. Buat Om Romi dulu lah. Biasanya kita pakai tadi kan udah kita lihat cek expired segala macam. Nah, nyobeknya ini nggak boleh langsung yang srek. Sobeknya aja ada Nyobek. caranya. Diturunin dulu ke bawah Om. Turunin. Kondomnya Turunin, turun ke Om. bawah. Gini? Iya. Hah? Terus baru disobek ke atasnya. Ini bener nggak sih emang caranya harus kayak gitu? Udah siapin aja balsam. Sekarang dikeluarin. Nah, ini kondom baru nih. Tapi, Expired nggak tuh? nah, Ini expired kali. biasakan pakai kondom kalau penisnya udah tegang. Jangan pas lagi lemes. lagi lemes. Ya kan lemesnya aja segini om, emang nggak bisa. Nah, cara memasukkan kondom ke penis. Yang pertama kan kita tahu kondom di ini ada ujungnya tuh ada kayak kupluk kan. Oke. Itu ditekap, ditutup Supaya supaya nggak ada anginnya nggak udara. ada. Oke. Baru kita masukin ke penis. Masukin Om ke penisnya. Penis gua. Ke dildo. Oh. Jangan Om, gua kaget. kan. Begini? Iya, betul, tahan. Nah, setelah masuk jangan setengah tiang. Pas kepalanya aja. Udah paling bener ini. Jadi di sini lu berasa. Kalau di sini lu kebas. Orang ngaji nggak boleh setengah tiang, apalagi palanya doang. Kenapa nggak boleh setengah tiang? Kalau pas lagi penetrasi copot, percuma. Oh. Karena gue juga sebenarnya nggak percaya yang Romi bilang nggak ada ukuran kondom yang cocok sama dia, karena kondom di Indonesia itu menyesuaikan ukuran Asia. Pakainya Ya kan? full sampai mentok. Di Afrika. Anjay. Sampai biji. Kagak, batangnya ya full. Oh. Batangnya. Ntar kalau Terus- sampai biji terus- pas dikeluarin terbulu-bulunya ngikut sakit. Ada nggak? Ada nggak? Ada. Anjing.
Gini, ini cara masang kondom yang bener. Baru tau kan? Baru tahu Om. Om Robi juga baru tau kan? Gue belum pernah, gue baru kali ini pegang. Saya selama ini belum pernah pakai kondom, berarti Enggak. emang gak enak sih emang. Gue juga gak pernah pakai kondom. Serius? Saya nggak Bini- ngerti bini ini gua masih nonton nggak bocah nanti? saya ini. Bini gue nonton nggak nanti? Gue nggak pernah pakai ini. Ya, Katro ya? iya nggak terus sih sebenarnya. Itu menandakan memang dia be faithful tadi. Oh bukan. Nah Tuh ini kan, nih. buat statement sendiri nih. Apa dong? Manusia itu ada yang ditakdirkan sebagai orang yang dipuaskan dan memuaskan. Kalau orang yang dipuaskan, cerotnya cepat, cuk, cerot. Kalau gue ditakdirkan sebagai memuaskan, Om. Editansil. Enggak, memuaskan. Enggak, Jadi- kalau yang awal tadi editansil sih. Nah, jadi tansil. Nah itu takdirnya. Kalau gue bisa berapa kali belum keluar, ngapain lu pakai beginian? Sakti lu mesti belajar banyak sama dia. Suhu. Ayo. Suhu. Nah, ini cara Bener, masangnya bener, udah bener. nih, cara masangnya. Tapi benar kayak gini. Benar, udah benar. Itu udah benar. Dia nggak ada udara, nggak boleh ada udara di sini di ujung. Nah, itu ada udara. Nggak harusnya sih nggak ada. Oke. Mungkin. Berarti dipegang dulu ujungnya. Betul, baru dimasukin full mentok. Sekarang udah selesai. Hah? Udah selesai. Cara main. bukanya. Cara bukanya gantian Om Fajar. Biar sama-sama megang kena minyak. Cara bukanya sama kayak di awal, kita harus tutup ini nih. Karena ini kan kita udah asumsinya nih di sini udah ada tumpukan sperma deh. Hah? Ditutup supaya dia nggak cerecet. Tanah bahasanya apa ya? Maksudnya ditutup gimana? sih? Belepetan. Iya belepetan di apa? Diganjel. Atasnya ditutup Gini. ini nih. Biasanya dia Nah. pakai gunting doang, jebret. Nah terus? Terus baru dikeluarin. Dibuka. Lah kalau belepetan kan juga nggak apa-apa, kok udah di luar. Kan kita nggak tahu di pas lagi penetrasi kan pasti ada luka Om. Spermanya turun kena luka itu bisa tertular. Sorry. Gua mau buka begini Om? Nggak bisa gua buka. Kan bukannya di luar. Lu masa lu lagi masuk ke dalam, lu buka di dalamnya? Lagi pula juga kalau misalkan cerecetan juga geli juga, cuci kasur lagi, cuci spray lagi. Oh. Gitu. Susah Om, coy. Nah itu paling benar. Ini nyepet ke muka gua, Ini. beneran. Ini. Enggak benar. Mulutnya gua semprot. Gini nih bener deh. Wis. Nah, ini salah. Salah? Ya kan Om yang bener, saya yang Nah, ini habis itu praktekin yang diikat. salah. Oh ada SOP-nya lagi ya? Masukin lagi ke bungkusnya, buang ke tempat sampah. Kok ke tempat sampah sih Om? Iya, kalau dibuang ke rumah tetangga repot. Oh nggak bisa pakai lagi? Nggak boleh. Ada sih kondom yang bisa dipakai untuk berkali-kali, itu ada lebih mahal. Tapi nggak rekomendasi. Ini ngapain ya? Nggak bisa masuk deh. Nah, nggak bisa masuk, udah anggap aja udah dimasuk itu udah dibuang. Baru sekali megang kondom, baru Ini sekali nyipratnya ke megang. muka gua nih, gua udah. Nggak bisa Om. Jadi gini, kenapa gua coba buat games memasang kondom? Hah? Bukan berarti gua menganjurkan seks bebas yang tadi gua ulang tadi. Hah? Ini kalau di kita, ini kalau case pasangan kita HIV positif dan kita mau berhubungan badan, Oh. itu pakai kondom 100% aman. aman. Dengan- Cuman kan ada resikonya juga. Lu gimana mau punya keturunan kalau pakai kondom? Ada lagi caranya. Kasihan dong kalau misalnya pasangannya positif, anaknya positif juga dong. Nah, ada caranya supaya anaknya nggak positif. Bahkan kita bisa punya anak tanpa, ya tadi anaknya negatif. Kita bisa melakukan hubungan badan suami istri tanpa menggunakan pengaman dan akhirnya punya anaknya negatif. Udah ada. Caranya? Nah, itu akan gue bahas kalau misalnya kita penyuluhan. Karena itu panjang. Itu panjang. Jadi kalau HIV/AIDS ini sebetulnya sudah ada obatnya atau belum sih Om? Kalau obatnya kita belum ada. Yang menyembuhkan itu nggak ada? Obat penyembuh itu HIV sampai saat detik ini nggak ada. Bahkan kalau misalkan ada yang bilang buah naga, sirip hiu, ada lagi apa lagi ya? Obat jamu segala macam Kumis itu. macan gitu. Kumis Ya. macan. Antaso gitu. Hoax, udah pasti hoax. Antaso, ancuran tokenya asu. Baru nggak boleh. Tapi gua saran sih nggak usah bertukar pasangan ya. Ya, Supaya kita nggak bisa. AIDS-nya juga terputus. Betul. Untuk memutuskan itunya ya. Apaan lagi sih diputusin? Lu mau mutusin siapa sih Om? Astaga. Bukannya udah selesai Om.
Ya kan sama istri gua belum, lu gimana Bukan, sih? maksudnya kita masang kondomnya udah selesai. Oh. Memutusin apa lagi sih? Kacau. Pertanyaan terakhir sebelum Nah, gua terakhir. closing. Terakhir terus dari tadi. Iya. Terakhir nih. Kapan berani tes HIV? Kapan terakhir? Atau berani nggak tes HIV? Berani. Berani lah. Bagus. Berani. Tuh gua Berani selalu- banget. Ya, yang syaratnya jarumnya harus baru. Dia Oh, darah kan, ngambil darah. betul. Harus baru. Kalau perlu gue bakar dulu tuh ujungnya. Nah itu nggak ngaruh. Nggak ngaruh kan? Nggak ngaruh. Enggak, maksudnya si Jarum itu dibakar nggak ngaruh. Cara ngebersihin jarum bekas itu ada beberapa cara, tapi bukan dibakar. Pertama dengan cairan klorofil. Kalau misalkan tau gak Baiklin pemutih, Iya, betul. Mm-mm. itu direndam pakai cairan klorofil atau alkohol 90%. Atau Kalau terakhir, yang di luaran cuma 70% ya? iya karena nggak ada memang. Atau terakhir direbus dengan air mendidih, bukan air panas, air mendidih. Jadi sambil dimasak kayak gitu. Oh. Tuh cara membersihkan jarum Ya, atau kalau pisau kalau atau alat tes pisau. ini sih berani. Nah, buat teman-teman vlog lain, member vlog lain atau sahabat Yait yang lain juga. Cuma kalau- gue takut disuntik. Jadi ada donor darah pasti lari. Duh, repot juga ini mau tes darah takut Jadi disuntik. luarnya strong, cuma sama jarum takut om. Lah kan gue pengembira biar teman-teman lain ikut Oh, iya. donor darah. Kalau gue, oh om Robi ikutan, ayo ikut. Berarti lu nggak pernah donor darah, Om? Alhamdulillah selama ini gue belum. Kapan mau berani donor darah? Enggak niat. Ayo. Oke teman-teman Yait, teman-teman vlog, berani tes HIV sekarang supaya kamu tahu status kamu, jadi tahu apa yang harus dilakukan, stop stigma. Ketemu lagi di kapok-kapok berikutnya. Kapok. See you.